suatu ketika, ada sebuah cerita yang begitu mistis bagi saya. Di setiap hari-hari saya selalu bangun tepat pada jam 6 pagi, sesuai alarm yang telah saya setting. Nama saya Miftahul, saya biasa dipanggil teman-teman dengan nama Taul. Saya berusia 26 tahun, bekerja sebagai pelayan mie ayam bakso pangkalan di sebuah ruko kecil di daerah keramaian yang masih dalam satu kecamatan dengan desa saya. Kehidupan saya sangat terstruktur, bangun, mandi, dan selalu sarapan masakan sederhana yang dibuat oleh ibu saya, lalu berangkat kerja dengan motor bebek ayah saya yang sudah berusia cukup tua. Rumah kami adalah rumah tua bergaya Jawa zaman dulu yang dibangun oleh kakek saya pada tahun 1970-an. Rumah dengan 2 lantai, yang bagian atas hanya digunakan sebagai gudang untuk menimbun hasil panen kakek saya dulu. Dinding kayu berwarna coklat tua yang sudah menguning di beberapa bagian, lantai keramik putih yang sedikit kusam, dan sebuah pekarangan belakang yang digunakan ibu untuk menanam sayuran, serta merawat beberapa ekor ayam kampung. Semua terasa sangat normal, bahkan membosankan bagi sebagian anak muda. Hari itu awalnya tidak berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Saya sampai di ruko tepat pukul 7:30 pagi, dan menyapa teman kerja saya Fahmi yang selalu datang lebih awal. Lalu mulai memproses bahan-bahan yang akan dijadikan barang dagangan. Namun sekitar jam 11 siang, saya merasakan sesuatu yang aneh. Bagian leher saya terasa dingin, seolah ada orang yang bernapas begitu dekat di belakang bahu saya. Saya menoleh, tapi tidak ada seorang pun di sana. Fahmi yang melihat saya, mungkin merasa heran dengan sikap saya. "Kamu baik-baik saja, Ul?" tanya Fahmi dari meja yang berada di sebelahnya. "Ada-ada saja. Rasanya seperti ada orang yang berdiri di belakangku," jawab saya sambil menggosok leher belakang. Fahmi hanya tersenyum dan berkata, "Mungkin kamu terlalu capek saja. Coba banyak-banyakin minum air putih dulu deh." Saya mengangguk dan mencoba fokus kembali pada pekerjaan. Malam harinya, saya pulang kerja seperti biasa. Namun saat memasuki rumah, aroma bunga melati yang sangat kuat menyambut saya. "Bu, ibu taruh melati di mana ya? Wanginya sangat harum," tanya saya sambil melepas sepatu. Ibu yang sedang memasak di dapur keluar dengan wajah bingung. "Saya tidak menaruh melati apa-apa, Nak. Malahan saya juga merasa ada aroma yang agak menyengat sejak tadi sore." Saya mengerutkan kening. Aroma yang saya rasakan jelas sangat manis dan segar. Tapi saya tidak terlalu berpikir panjang. Mungkin itu hanyalah aroma bunga yang terbawa hembusan angin. Malam itu saya tidur lebih awal karena tubuh saya merasa sangat lelah dengan pekerjaan yang belakangan ini sangat ramai pembeli. Saat saya hampir memejamkan mata, saya melihat bayangan seorang wanita berdiri di pojok kamar saya. Tapi ketika saya menggosok mata untuk meyakinkan pandangan, dan ketika saya melihat lagi, tidak ada apa-apa di sana. Lagi-lagi saya merasa hal yang aneh. Mungkin karena saya terlalu lelah. Bisik saya sendiri sebelum akhirnya tertidur nyenyak. Keesokan paginya, saya terbangun karena terdengar suara ketukan lembut di jendela kamar saya. Ketika saya membuka mata dan melihat jam di ponsel, waktu menunjukkan jam 6 lewat, 10 menit lebih lambat dari biasanya. Lalu saya berdiri dan mendekati jendela, tapi tidak melihat siapapun di luar. Hanya ada pepohonan kelapa dan pisang yang menggosok dinding rumah dan daun-daun yang bergerak mendayu karena tertiup angin. Sebelum saya mandi, setiap pagi ibu selalu memasakkan air panas untuk saya mandi, tapi air di bak yang sudah saya campur dengan air panas tetap saja terasa dingin, bahkan menjadi lebih dingin dari biasanya. Saya harus cepat-cepat mandi dan berpakaian, sebelum tubuh saya merasa menggigil kedinginan. Ketika saya akan memulai sarapan, tak sengaja saya melihat ada beberapa butir nasi yang tersusun rapi di atas meja makan, tepat di depan kursi yang biasanya kosong. "Bu, apakah ibu taruh nasi di sini? Untuk apa?" tanya saya sambil menunjuk kursi kosong. Ibu datang dan melihatnya dengan wajah heran. "Tidak, Nak. Saya baru saja menyajikan lauk untukmu. Mungkin ayam kampung saja yang masuk ke dalam rumah dan tak sengaja membuatnya menjadi seperti itu." Saya menggelengkan kepala. Butir-butir nasi itu tersusun terlalu rapi untuk dibuat oleh seekor hewan. Saya membersihkannya dan memulai sarapan lalu segera berangkat kerja seperti biasanya. Di ruko,
hal aneh belakangan ini sering terjadi. Perabotan yang telah saya susun rapi tiba-tiba berantakan. Barang saya sering hilang dan muncul kembali di tempat yang tidak seharusnya. Dan setiap kali saya melihat ke cermin yang berada di kamar mandi, saya merasa ada bayangan orang lain berdiri di belakang saya. Tapi anehnya, hal-hal janggal itu hanya terjadi denganku saja. Bahkan Fahmi mulai merasa khawatir dengan sikapku. Yang belakangan ini sering terlihat tidak wajar. Hei Taul, kamu benar-benar sedang tidak baik-baik saja. Muka kamu terlihat pucat sekali, katanya sambil menyentuh dahi saya. Apa tidak lebih baik untuk minta izin cuti saja dulu, selama beberapa hari? Saya hanya tersenyum tipis sembari menggeleng. Saya sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan saya. Saat pulang kerja, saya berhenti sebentar di pasar untuk membeli beberapa kebutuhan rumah tangga. Ibu yang setiap beberapa hari sekali selalu memesan untuk mampir sejenak di pasar dan membeli kebutuhan. Saat memilih sayuran, penjual sayur perempuan tua itu menatap dalam dan berbisik dengan suara rendah. Kamu harus berhati-hati deh, katanya. Aura kamu terlihat berbeda dari orang lain, seolah ada sesuatu yang selalu mengikutimu. Seketika saya terkejut dan bertanya, apa yang kamu maksud, Bu? Namun perempuan tua itu hanya menggeleng dan berkata, hanya nasihat saja. Jangan pernah membuka pintu rumahmu ketika ada yang mengetuk pada jam ganjil malam hari. Saya tidak punya waktu untuk bertanya lebih lanjut, karena dia segera berbalik badan dan melayani pembeli lain. Saat saya sampai di rumah, kini waktu sudah larut malam. Di saat jam menunjukkan tepat di pukul 11 malam, ketika saya sedang duduk santai yang ditemani setiap hembusan asap rokok dan secangkir kopi yang ada di meja, tiba-tiba terdengar suara ketukan yang lembut dari pintu utama rumah. Jam ganjil, kata saya dari dalam hati. Saya ingat kata-kata perempuan tua penjual sayur di pasar. Saya pun memutuskan untuk tidak membukanya. Ketukan itu berlanjut selama beberapa menit sebelum akhirnya berhenti. Lalu saya sesegera masuk ke dalam kamar dengan hati yang sangat panik. Saat jam 3 pagi, saya terbangun karena mendengar suara tangisan yang sangat nyaring di telinga. Suaranya itu seperti suara anak kecil yang menangis sedih. Dengan rasa yang sangat penasaran, saya pun berdiri dan melangkah perlahan keluar dari kamar sembari menahan rasa kantuk. Saya mulai mencari sumber suara tersebut. Suara tangisan itu terdengar dari ruang tamu yang terletak di depan kamar saya. Ketika saya sepenuhnya keluar dari kamar, di tengah gelapnya ruangan, saya melihat dengan samar sosok seorang anak perempuan kecil berusia sekitar 8 tahun, mengenakan baju putih yang lusuh, duduk di lantai dan menangis sambil menungkup dan menutupi wajahnya. Dengan rasa sedikit takut, namun terkalahkan oleh rasa penasaran, saya pun perlahan mendekatinya. Hai sayang, kenapa kamu menangis? Dari mana kamu datang? Tanya saya dengan lembut sambil mendekatinya. Anak itu tidak menjawab pertanyaan saya, ia masih saja terus menangis, tapi dengan suara yang perlahan melirih. Dalam hati saya masih menyimpan rasa yang amat penasaran. Di mana ibunya, dan dari mana ia masuk, padahal seperti biasa, setiap waktu malam ibu selalu mengunci setiap pintu dan jendela di rumahnya. Anak itu seketika berhenti menangis dan merentangkan tangannya ke arah saya. Tolong bantu aku, Kak. Aku tersesat. Saya kemudian membungkuk dan akan meraih tangannya. Namun tiba-tiba ayah saya muncul tergesa-gesa dari kamar tidurnya dengan wajah yang terlihat panik. Jangan menyentuhnya, teriak ayah dengan suara keras. Saya terkejut dan kembali berdiri sembari menoleh ke arah ayah saya. Saat itu, anak perempuan itu mendangakkan kepalanya dan menghadapkan wajahnya ke arah kami, yang ternyata wajahnya tidak memiliki mata, hanya lubang hitam yang dalam dan darah yang mengalir ke pipinya. Saya seketika terkejut dan berteriak, lalu sesegera berlari ke kamar saya dan mengunci pintu dari dalam. Setelah beberapa menit berlalu, ibu saya mengetuk pintu kamar saya. Nak, buka dulu pintunya. Tenang, dia sudah pergi. Lalu saya membuka pintu dan melihat ibu dan ayah saya duduk di lantai dengan wajah yang sangat sedih. Bu, siapa anak itu? Mengapa dia tiba-tiba ada di rumah kita? Tanya saya dengan rasa penasaran dan suara yang sedikit gemetar.
Ibu menghela nafas panjang dan mulai menceritakan di masa lalunya. Itu adalah anak dari kerabat dekat saya yang bernama Nina. Ia sudah meninggal beberapa tahun lalu. Saat itu, ketika kamu masih berusia 8 tahun, waktu itu dia dan anaknya yang bernama Dewi datang ke rumah kita untuk main. Saat itu waktu semakin sore, namun cuaca sedang hujan deras dan angin yang cukup kencang. Mereka menunda-nunda waktu pulang sembari menunggu hujan reda. Kini waktu sudah menunjukkan jam 5 sore dan hujan belum juga reda. Lalu dia bertekad untuk tetap pulang di tengah cuaca hujan deras dan jalanan yang lumayan licin. Karena ia takut, semakin dia menunda-nunda untuk pulang, maka hari akan semakin petang. Dan dia merasa takut saat melintas di jalan tanjakan yang terkenal angker di desa tetangga. Saya sudah berkali-kali menawarkan lebih baik untuk nginap saja dulu malam ini di rumah kami. Tapi ia selalu menolaknya. Di keesokan harinya saya mendengar kabar ketika mereka menuju jalan pulang, motor mereka tergelincir dan jatuh ke dalam sungai. Anaknya meninggal di tempat dan ibunya sempat dibawa ke rumah sakit, tapi tak terselamatkan. Sebelum Nina meninggal, dia sempat meminta saya untuk selalu mendoakan, merawat dan menengok makam anaknya meski setahun sekali. Saya mengiyakan permintaan Nina, agar hatinya merasa tenang dan membaik. Saat saya mendengar cerita masa lalunya dari ibu, saya merasa di pikiran berputar. Kenangan itu benar-benar terlupakan oleh saya. Tapi mengapa Dewi muncul sekarang, Bu? Kan sudah beberapa tahun berlalu. Ibu tidak tahu, Nak. Tapi mungkin dia membutuhkan bantuan kita. Atau mungkin ada sesuatu yang salah dengan makam mereka. Jawab ibu dengan suara lirih. Tanpa sadar kita bercerita, cukup memakan waktu lama, dan kita tidak bisa tidur lagi sampai pagi. Di pagi harinya, saya memutuskan untuk tidak pergi bekerja. Bersama ibu dan ayah, saya pergi ke makam Nina dan Dewi yang terletak di pinggiran kota. Ketika kita sampai di sana, kita melihat bahwa makam Nina telah tertimpa pohon besar yang terletak tak jauh dari makamnya, dan batu nisan telah patah menjadi 2 bagian. Tak sengaja saya melihat ada beberapa ranting kayu yang tersusun rapi di atas makamnya, membentuk pola yang menurut saya cukup aneh. Saya merasakan rasa sakit di dalam hati, seolah ada sesuatu yang menarik saya ke arah makam tersebut. Mungkin kita harus memperbaiki makamnya, ya, ujar saya. Ayah mengangguk. Kita akan melakukan itu, tapi besok pagi. Sekarang kita pulang saja dulu, dan memperhitungkan apa saja yang perlu kita perbaiki. Dan tempat ini juga mulai terasa tidak nyaman. Kita doakan saja mereka, supaya mereka tenang di alam sana. Setelah itu kita segera pulang. Ketika kita akan segera pergi dari makam mereka, saya merasakan seperti ada seseorang yang mengamati saya dari belakang. Dengan rasa penasaran saya pun menoleh, tapi tidak ada seorang pun di sana, kecuali makam-makam yang sunyi dan pepohonan yang bergoyang pelan terhembus angin. Setelah pulang dari makam, saya dan ayah segera menghubungi pengelola pemakaman untuk memperbaiki makam Dewi dan ibunya. Mereka menyetujui untuk melakukan pekerjaan tersebut pada keesokan harinya. Malam itu, saya memasak makanan kesukaan ibu dan ayah sebagai upaya untuk membuat suasana menjadi lebih tenang dan sedikit mengalihkan bayangan-bayangan tentang almarhum Nina dan anaknya. Tapi suasana di rumah tetap terasa dingin dan penuh dengan ketegangan. Rumah yang sebelumnya terasa damai dan nyaman, kini berubah seolah penuh rasa waspada akan terjadi sesuatu. Sekitar di jam 9 malam, setelah kita selesai makan, seperti biasa kita selalu bercerita hal-hal yang telah kita lewati. Tak lama saya pun kini mulai merasa sangat mengantuk dan akhirnya tertidur. Setelah beberapa jam berlalu tiba-tiba lampu di rumah padam. Ibu mengambil senter dari lemari dan menyalakannya. Mungkin ada gangguan listrik saja, Nak, katanya dengan suara mencoba untuk tetap tenang. Tapi kemudian kita mendengar suara langkah kaki yang pelan di lantai atas. Ruangan yang sudah tidak lagi digunakan selama bertahun-tahun, karena lantai yang terbuat dari papan kayu, dan dianggap sudah terlalu berusia cukup lama, yang mungkin tidak aman lagi untuk dilalui. Saya dan ibu saling memandang dengan wajah penasaran. Siapa di atas sana? Tanya ibu dengan suara sedikit berteriak gemetar. Tapi tidak ada jawaban. Suara langkah kaki terus berlanjut. Kemudian kita mendengar suara pintu dari lantai atas yang membuka perlahan.
Lalu suara langkah kaki yang semakin dekat ke arah tangga. Saya merasakan jantung saya berdebar sangat kencang. Saat sosok mulai muncul dari atas tangga, saya melihat tubuh ibu bergetar hebat, dan senter yang dipegang ibu secara tidak sengaja terjatuh ke lantai. Cahaya yang redup dari senter itu menerangi sosok tersebut dengan sedikit remang-remang. Itu adalah Nina, ibu dari Dewi. Wajahnya tampak pucat dan basah seperti baru saja keluar dari air. Rambutnya tergulung dan menutupi sebagian wajahnya. Dia bersama Dewi yang ada di dalam pelukannya. "Nina, itu kamu? Apa yang kamu inginkan dari kami? Kenapa kamu tiba-tiba datang ke sini dan selalu menghantui keluarga kami?" Ujar ibu dengan suara ketakutan. Nina mengangkat wajahnya dan melihat kita dengan mata yang memerah. "Bukannya kamu sudah berjanji akan selalu merawat kediaman kami setelah aku pergi?" Katanya dengan suara yang dingin dan menyakitkan telinga. Saya melihat ibu saya menangis. "Aku benar-benar ingin melakukannya, Nina. Tapi dengan kesibukanku dan jarak yang lumayan jauh, kadang membuatku menyepelekan hal itu. Aku benar-benar minta maaf dengan pikiranku yang tidak bisa berpikir dengan jernih." Tiba-tiba Dewi bergerak dari pelukan ibunya dan mendekati saya. Kali ini wajahnya terlihat tak lagi menyeramkan. Ia terlihat normal layaknya anak-anak pada umumnya. Dengan mata yang besar dan hitam serta wajah yang manis. "Kak Taul, kamu masih ingat janjimu denganku dulu kan? Kamu bilang akan selalu mengajakku bermain layang-layang di pekarangan samping rumahmu," ujarnya dengan suara lembut. Saya merasa air mata mulai mengalir ke pipi. Kenangan itu tiba-tiba kembali muncul di benak saya. Saat Dewi masih hidup, saya memang sering bermain dengannya, dan berjanji akan selalu mengajaknya bermain layang-layang ketika cuaca cerah. Aku ingat Dewi. "Aku benar-benar minta maaf karena tidak bisa memenuhi janjiku," ujar saya sambil membayangkan masa-masa dulu. Ibu Nina lalu mendekati kami dan menyentuh bahu ibu saya. "Aku datang tidak untuk menyakiti kalian berdua. Aku hanya ingin kamu selalu ingat akan kami dan tidak pernah melupakannya untuk menengok kami meski sebentar. Dewi sangat menyukai keluargamu," katanya dengan suara yang sudah tidak lagi mengerikan. Kemudian, sosok Nina dan Dewi mulai memudar perlahan. Sebelum benar-benar hilang, Dewi tersenyum padaku dan berkata, "Sekarang aku sudah kembali merasa tenang, Kak Taul. Terima kasih sudah memperbaiki rumahku." Setelah mereka hilang, tak lama lampu di rumah kembali menyala dengan sendirinya. Saya dan ibu saling memeluk dan menangis sedih karena merasa bersalah. Tapi kita akhirnya mengerti bahwa mereka tidak datang untuk menyakiti kita. Mereka hanya ingin dikenang dan dipahami. Dan tiba-tiba saya terbangun dari tidurku karena mendengar suara adzan subuh. Yang ternyata itu semua hanyalah mimpi. Tapi mengapa semua terasa seolah sangatlah nyata? Lalu saya bangun dari tempat tidur dan mulai mengambil air wudhu untuk segera melaksanakan sholat subuh. Kini saya menjadi terus terbayang dengan sosok Dewi dan ibunya yang semalam muncul dalam mimpi saya. Tapi kali ini perasaan saya sangat berbeda dari sebelumnya. Rasanya seperti ada beban besar yang telah diangkat dari pundak saya. Setelah saya selesai sholat subuh, saya keluar dari kamar dan melihat ibu saya sudah berada di dapur, memasak sarapan dengan wajah yang terlihat lebih cerah, dan ayah saya yang sedang duduk di ruang tengah dengan segelas teh hangatnya. "Selamat pagi nak," ujar ibu dengan senyuman. "Kamu ingin sarapan apa hari ini?" "Sarapan apa saja tidak masalah, Bu," jawab saya dengan senyuman yang terasa begitu damai. Setelah sarapan, kita kembali pergi ke pemakaman untuk melihat makam Ibu Nina dan Dewi yang telah diperbaiki. Batu nisan baru berdiri tegak dan bersih dengan nama Dewi serta tanggal lahir dan wafatnya yang tertulis dengan jelas di atasnya. Saya membawa sebuah layang-layang kecil yang saya beli di pasar dan mengikatnya di dekat makamnya. "Aku akan selalu mengingatmu, Dewi," bisik saya dari hati. Ketika kita berdiri dan akan segera melangkah pulang, saya merasakan angin lembut menyentuh wajah saya, seolah ada seseorang yang sedang tersenyum padaku. Saya melihat ke arah makam Dewi dan Ibu Nina. Saya merasa bahwa mereka sudah benar-benar damai di alam sana. Sejak hari itu, kehidupan saya kembali normal seperti sebelumnya. Tidak ada lagi hal aneh yang terjadi di rumah kami, dan tak ada lagi rasa yang begitu berat dalam kehidupan sehari-hari saya.
Mungkin saya tidak akan pernah melupakan pengalaman tersebut. Setiap tahun pada hari ulang tahun Dewi, saya sekeluarga selalu pergi ke makamnya, membawa bunga dan layang-layang untuknya. Kadang-kadang pada malam hari yang tenang, saya bisa merasakan aroma melati yang manis dari udara. Mungkin sebuah tanda bahwa mereka sedang mengunjungi kita dan memberitahu kita bahwa mereka baik-baik saja di alam sana. Kehidupan memang terkadang menyimpan rahasia yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Tapi terkadang, hal yang paling mengerikan ternyata adalah hal yang paling membutuhkan cinta dan perhatian kita. Dan ketika kita bersedia untuk memahami dan menerima hal tersebut, kita akan menemukan kedamaian yang kita cari. Cerita pun berakhir dengan kehidupan di keluarga saya, dengan hari-hari yang kembali harmonis, indah dan damai. Saya pun kembali bekerja dengan ringan, tanpa hal aneh yang terjadi seperti sebelumnya. Pelajaran yang kita ambil dari kisah ini. Jangan pernah menyepelekan hal yang mungkin tak begitu penting bagi kita, karena hal yang kita anggap kecil, bisa jadi itu adalah harapan besar bagi orang lain. Teruntuk teman-teman mistis, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan kisah-kisah mistis dari saya. Dan teruntuk teman-teman mistis, mohon dukungannya dengan like, komen dan subscribe channel Mistis Story, agar saya selalu semangat dalam mencari kisah-kisah mistis berikutnya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.